Legenda Sang Monster, Chapter 286-290. Chapter 286, Hal Baik dan Hal Buruk, Noveltune. Ketika Lin Tian memberikan 12 butir pil lotus giok bulan kepada Meng Wanlian, tangan wanita itu pun segera bergetar hebat saat merasakan aura yang sangat kuat terpancar dari pil yang ada di telapak tangannya. Ini, 100%. Tubuh Meng Wanlian tampak goyah ketika mengucapkan kata-kata tersebut dengan tergagap. Seumur hidupnya, ia tidak pernah melihat sebuah pil dengan efektivitas 96% seperti yang sudah dikatakan oleh Lin Tian sebelumnya. Namun sekarang, di tangannya kini ada 12 butir pil lotus giok bulan yang memiliki efektivitas 100% dan itu merupakan efektivitas sempurna pada semua pil yang terdapat di benua langit tingkat atas. Mendengar penuturan Meng Wanlian yang mengatakan bahwa pil buatan Lin Tian memiliki efektivitas 100%, Niulang dan teman-temannya bergegas saling berpegangan karena tubuh mereka juga terlihat goyah seolah hendak jatuh ke tanah. Sungguh sangat disayangkan. Selama aku meramu pil, ini merupakan pertama kalinya aku membuat pil cacat seperti ini, keluh Lin Tian seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Petik 2 tanda tanya, Akeong dan tanda pagar persen. BRUK. Bunyi gedebuk segera terdengar di tempat itu. Meng Wanlian, Niulang, Tang Fei, Xuan Jirou dan Pang Huaxian hampir secara bersamaan jatuh terduduk di tanah ketika mendengar keluhan dari Lin Tian tersebut. Meng Wanlian bergegas bangkit dan menghampiri Lin Tian. Dengan gerakan yang sangat cepat, ia menarik kepala Lin Tian dan langsung membenamkan di dadanya yang besar itu. Beraninya kamu mempermainkan gurumu ini dengan menyebutkan bahwa pil buatanmu itu adalah produk gagal. Itu sama saja dengan menghinaku, anak nakal. Jika pil dengan efektivitas 100% tersebut dikatakan sebagai barang yang cacat, berarti pil buatanku sama halnya dengan kotoran saja bagimu. Tahukah kamu, anak nakal, bila para alkemis melihat pil buatanmu ini, sudah dapat dipastikan mereka semua akan langsung menyembahmu sebagai guru. Bahkan sekarang aku pun tidak tahu apakah aku ini adalah gurumu atau sebaliknya, kamu yang menjadi guruku. Lin Tian hanya bisa mengeluarkan suara tertahan akibat wajahnya yang terbenam di dada besar milik Meng Wanlian. Mengetahui bahwa Lin Tian ingin berbicara, Meng Wanlian pun segera membebaskan muridnya tersebut dari dekapannya. Guru, apakah kamu ingin membunuh muridmu yang sangat tampan ini? Lihatlah. Aku hampir tak bisa bernapas jika kamu melakukan itu padaku, gerutu Lin Tian dengan napas terengah-engah. Pil lotus giok bulan yang baru saja aku buat mungkin merupakan pil sempurna bagi kalian semua karena memiliki efektivitas 100%. Tapi menurutku itu adalah produk gagal karena masih kekurangan satu bahan paling penting yang bisa melipat gandakan energi yang ada di dalam pil tersebut. Apakah ada hal seperti itu yang bisa melipat gandakan energi di dalam pil yang sudah memiliki efektivitas sempurna? Bukankah bila kita menambahkan bahan lain pada ramuan pil yang telah sesuai dengan resepnya tersebut hanya akan membuat ramuan pilnya menjadi rusak dan sia-sia? Tanya Meng Wanlian dengan nada kebingungan. Ada satu bahan yang bisa melakukannya, guru. Itu adalah susu stalaktit yang berusia minimal 10.000 tahun, jawab Lin Tian dengan menunjukkan wajah cemberut, ketika mengingat semua hal baik yang ada di dalam cincin ruangnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa ini pertama kalinya kamu membuat pil yang cacat? Itu berarti kamu memiliki susu stalaktit tersebut bersamamu. Lantas mengapa kamu tidak mengeluarkan susu stalaktit itu pada saat meramu pil tadi? Apakah kamu ingin menyembunyikan hal bagus tersebut dari gurumu ini? Meng Wanlian mendengus kesal karena merasa Lin Tian tidak mempercayai dirinya. Bukan seperti itu, guru. Cincin ruangku yang sebelumnya telah hancur ketika aku terisap masuk ke benua langit tingkat atas ini, jawab Lin Tian lagi. Apa, mungkinkah kamu bukan berasal dari benua langit tingkat atas? Seru Meng Wanlian dengan nada terkejut. Itu benar, guru. Aku bukan berasal dari tempat ini, melainkan berasal dari benua langit tingkat menengah, balas Lin Tian seraya menganggukkan kepalanya. Kemudian ia pun menjelaskan semua yang telah dialaminya kepada Meng Wanlian, kecuali tentang api ilahi yang melindunginya dan menghidupkannya kembali dari kematian. Untunglah aku diselamatkan oleh keempat sahabatku ini. Jika bukan karena mereka, mungkin sampai sekarang aku masih terombang-ambing di angkasa luar. Setelah mendengarkan penjelasan dari Lin Tian, akhirnya Meng Wanlian pun mengerti tentang asal sesungguhnya dari muridnya tersebut. Dan yang membuatnya semakin terkejut adalah, meskipun Lin Tian berasal dari benua langit tingkat menengah, namun tingkat kultivasinya telah berada di tahap kedua bintang langit dengan usia yang masih sangat muda. Bahkan pengetahuannya tentang membuat pil telah melebihi semua alkemis yang ada di benua langit tingkat atas, itu termasuk Meng Wanlian sendiri. Walau tidak menggunakan susu stalaktit, tetapi pil buatanmu ini sudah merupakan pil yang terbaik di antara semua pil yang ada di benua langit tingkat atas. Jika berita ini tersebar, mungkin seluruh wilayah di benua langit tingkat atas akan menjadi gempar. Meng Wanlian berkata dengan nada yang sangat bersemangat. Kemudian ia pun berbalik ke arah Niulang serta yang lainnya dan berkata dengan nada tegas, aku sarankan agar kalian tetap menyembunyikan tentang masalah ini. Sebab, jika hal itu terungkap sampai ke telinga orang-orang dari sekte tingkat tinggi,
Mungkin hal tersebut akan sangat membahayakan nyawa Lingtian karena masing-masing dari mereka ingin memperebutkannya. Dan bila mereka tidak bisa mendapatkannya, kalian tentu tahu apa konsekuensi yang harus dihadapi oleh Lingtian. Ini merupakan hal baik dan juga hal buruk baginya. Yakinlah, Tetua Meng, kami tidak mungkin akan membahayakan nyawa Junior Ling, jawab Niu Lang cepat. Ya, aku berani bersumpah akan mendapatkan hukuman dari surga jika menyebarkan hal ini kepada orang lain, sambung Tang Fei sembari mengangkat tangannya ke atas. Aku juga bersumpah, Tetua Meng, sahut Pang Huaxian dan Xuan Jirou hampir bersamaan. Baiklah, kalau begitu, kalian semua tunggulah sejenak di sini. Aku akan pergi sebentar untuk bertemu dengan seseorang. Guru, Tung. Belum sempat Lingtian menyelesaikan kata-katanya, Meng Wanlian sudah terlebih dahulu menghilang dari tempatnya. Melihat tindakan dari gurunya itu, Lingtian hanya bisa tersenyum kecut sambil menghela napas panjang. Chapter 287. Kejadian di luar nalar, Noveltun. Sosok Meng Wanlian segera muncul di sebuah pegunungan yang cukup tenang. Di depannya kini ada sebuah gua besar yang dikelilingi oleh formasi pelindung yang sangat kuat. Lianer, mengapa kamu tampak terburu-buru? Baru saja Meng Wanlian hendak berbicara, terdengar suara berat dari dalam gua yang sudah terlebih dahulu menyapanya. Maaf karena telah mengganggumu berkultivasi, Guru. Jawab Meng Wanlian sambil membungkuk memberi hormat. Apakah ada sesuatu yang terjadi di dalam sekte hingga membuatmu terlihat cemas seperti itu? Yah, memang benar, Guru. Ada suatu hal besar yang telah terjadi, balas Meng Wanlian cepat. Apa itu? Katakanlah. Meng Wanlian bergegas mengeluarkan 12 butir pil lotus giok bulan dari dalam cincin ruangnya, lalu berkata dengan nada bersemangat, Guru, lihatlah pil ini. Apakah kamu telah memiliki kemajuan dalam meramu pil sehingga menginginkanku untuk memeriksanya secara langsung? Ini bukanlah pil buatanku, melainkan pil buatan dari muridku sendiri, Guru. Ucap Meng Wanlian. Oh, akhirnya kamu memiliki seorang murid juga. Baiklah, mari kita lihat apa yang sudah kamu ajarkan kepada muridmu itu. Semoga saja dia bisa menjadi seorang alkemis yang sangat jenius seperti dirimu. Begitu suara berat tersebut selesai berbicara, formasi pelindung yang mengelilingi gua itu langsung menghilang. Pintu gua juga segera terbuka lebar seolah mengundang Meng Wanlian untuk masuk ke dalam. Meng Wanlian pun berjalan cepat menuju ke arah gua dengan tergesa-gesa. Namun, ketika jaraknya masih sekitar 1 meter dari pintu gua tersebut, tiba-tiba sosok pria parubaya yang memiliki janggut serta cambang yang cukup tebal sudah berdiri tepat di depannya. Lianer, aroma yang tersebar dari pil buatan muridmu itu merupakan pil lotus giok bulan. Tetapi mengapa aku merasakan bahwa energi yang terpancar keluar darinya begitu kuat dan itu melebihi energi yang terdapat di dalam pil lotus giok bulan pada umumnya? Sang pria parubaya berkata sembari mengernyitkan alisnya dalam-dalam, lalu menambahkan, cepat berikan padaku. Aku ingin melihatnya. Ini, Guru, ucap Meng Wanlian bersemangat sambil memberikan 12 butir pil lotus giok bulan kepada pria parubaya yang ada di depannya. Bahkan sebelum pil itu mendarat di tangannya, tubuh pria parubaya tersebut telah bergetar keras ketika memperhatikan bentuk pil yang berwarna biru bening tanpa ada sedikit pun kotoran di dalamnya. 100%. Efektivitas sempurna, seru sang pria parubaya dengan nada terbata-bata. Sama halnya dengan reaksi yang ditunjukkan oleh Meng Wanlian sebelumnya. Tubuh pria parubaya itu juga tampak goyah seolah akan jatuh ke tanah. Di mana muridmu? Pria parubaya tersebut segera menghentikan kata-katanya karena merasa ucapannya sangat salah. Kemudian melanjutkan dengan nada yang masih terbata-bata, di mana Master Alkemis ini? Cepat bawa aku untuk menemuinya. Melihat reaksi gurunya yang sedemikian rupa, Meng Wanlian tertawa kecil seraya bergurau, hehehe. Apakah pil buatan muridku itu telah membuatmu terkejut, Guru? Ini bukan hanya sekedar kejutan saja, melainkan berkah dari surga untuk sekte kita. Cepatlah, bawa aku untuk bertemu dengannya. Baiklah, tapi sebelum itu, aku ingin meminta sebotol penuh susu stalaktit milikmu, Guru. Sebotol penuh. Untuk apa kamu memintanya sebanyak itu? Bukankah belum lama ini aku sudah memberikan beberapa tetes untuk kamu gunakan saat menempa tulang-tulangmu? Sang pria parubaya tersentak kaget mendengar permintaan Meng Wanlian. Kamu telah mengetahuinya sendiri tentang konsekuensi yang akan dihadapi jika menggunakan susu stalaktit secara berlebihan. Itu bisa langsung membunuhmu. Yah, kalau guru tidak mau memberikannya, maka aku juga tidak akan membawa guru untuk bertemu dengan muridku. Mungkin sebaiknya aku menyuruh muridku tersebut untuk bergabung dengan sekte lain. Aku sangat yakin pasti banyak sekte yang ingin memperebutkannya ketika mereka tahu keahliannya dalam meramu pil, kata Meng Wanlian dengan nada acuh tak acuh. Jangan, oke, baiklah, aku akan memberikannya padamu. Tenanglah, gurumu ini adalah pria yang sangat jujur, tutur sang pria parubaya dengan nada cemas. Hehehe, karena guru adalah pria yang sangat jujur, maka cepatlah berikan susu stalaktit itu kepadaku.
Meng Wanlian terkikik pelan sambil mengulurkan tangannya ke depan, untuk meminta agar susu stalaktit tersebut segera diberikan kepadanya. Sang pria parubaya hanya bisa menghela napas panjang saat melihat tingkah Meng Wanlian. Sambil tersenyum masam, ia pun bergegas mengeluarkan sebotol penuh susu stalaktit dari cincin ruangnya. Hahaha, terima kasih, Guru. Meng Wanlian tertawa senang dan langsung memasukkan susu stalaktit itu ke dalam cincin ruangnya sendiri. Baiklah, Guru, mari kita segera pergi ke kediamanku karena muridku berada di sana. Mengapa tidak terpikirkan olehku bahwa Master Alkemis tersebut berada di kediaman Lianer? Jika aku tahu sebelumnya, mungkin aku tidak akan memberikannya susu stalaktit itu, keluh sang pria parubaya di dalam hatinya. Kemudian mereka berdua pun segera menghilang dari tempatnya dan melesat dengan sangat cepat ke arah kediaman Meng Wanlian. Hanya beberapa detik saja, keduanya telah tiba dan langsung muncul di depan Ling Tian beserta yang lainnya. Sontak wajah Niulang dan teman-temannya tampak panik ketika melihat sosok pria parubaya yang berdiri di sebelah Meng Wanlian. Dengan cepat mereka pun membungkuk memberi hormat dan berkata secara serempak, "Salam hormat, pemimpin sekte." Mendengar para sahabatnya itu memanggil sang pria parubaya dengan sebutan pemimpin sekte, Ling Tian pun ikut membungkuk memberi hormat. Pria parubaya yang sesungguhnya adalah pemimpin dari sekte cahaya matahari tersebut, mengangguk pelan seraya menyunggingkan senyumnya menanggapi sapaan dari Niulang dan yang lainnya. "Guru, ini adalah muridku, namanya Ling Tian. Sedangkan mereka adalah BRUK." Belum sempat Meng Wanlian memperkenalkan orang-orang yang berada di kediamannya itu, sudah terlebih dahulu terdengar bunyi gedebuk yang cukup keras ketika sang pria parubaya jatuh berlutut di depan Ling Tian. "Master, aku mohon, tolong angkat aku untuk menjadi muridmu," ujar sang pria parubaya dengan nada memohon. "Apa?" Lagi-lagi mulut Meng Wanlian dan yang lainnya terbuka lebar, seolah rahang mereka hendak jatuh ke tanah saat melihat tindakan spontan yang dilakukan oleh pria parubaya tersebut. Tak ada di antara mereka yang pernah menyangka bahwa pria parubaya yang merupakan pemimpin sekte yang sangat disegani dan ditakuti itu, kini telah berlutut di depan Ling Tian dengan ekspresi memohon. Bahkan Ling Tian sendiri yang sudah terbiasa bersikap santai menghadapi hal-hal yang demikian, seketika melompat kaget dan hampir ikut jatuh ke tanah karena sangat terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Sebab, yang berlutut di depannya saat ini bukanlah orang biasa, tetapi merupakan pemimpin sekte yang tingkat kultivasinya berada di tahap ketiga bintang kaisar. Namun, ia berani membuang semua kehormatannya hanya untuk menjadi murid Ling Tian. Chapter 288, Tahap Ketiga Bintang Langit, Noveltoon. Sikap Ling Tian tampak terlihat sangat canggung dengan situasi yang terjadi saat ini. Jika dia menolak permintaan pemimpin sekte cahaya matahari tersebut, maka itu sama halnya ia tak menghargai ketulusan dari sang pemimpin sekte yang ingin menjadikannya sebagai seorang guru. "Guru, bagaimana ini?" tanya Ling Tian melalui telepatinya kepada Meng Wanlian dengan menunjukkan tampang memelas. Aku juga tidak tahu," balas Meng Wanlian seraya menggelengkan kepalanya. Mendapatkan jawaban seperti itu, Ling Tian hanya bisa menghela napas panjang dan termenung sejenak. Ia berpikir, tak ada salahnya untuk menjadikan sang pemimpin sekte sebagai muridnya sendiri. Bahkan hal tersebut merupakan sebuah keberuntungan baginya. Dengan begitu, ia bisa meningkatkan kultivasinya secara cepat menggunakan sumber daya berlimpah milik sekte cahaya matahari. Baiklah, pemimpin, mulai saat ini, aku akan menjadikanmu sebagai muridku yang... Tidak, jangan panggil aku dengan sebutan seperti itu. Belum sempat Ling Tian menyelesaikan kata-katanya, pemimpin sekte cahaya matahari sudah terlebih dahulu menyelanya. "Namaku adalah Yan Qingshan, jadi, panggil saja namaku secara langsung, Guru." "Yah, terserahlah. Jika hanya bersama dengan orang-orang yang ada di sini, aku akan memanggil namamu. Tetapi bila kita berada di tempat lain, maka aku akan tetap memanggilmu dengan sebutan pemimpin," jawab Ling Tian tegas, lalu menambahkan, "Kalau begitu, bangkitlah. Kamu telah resmi menjadi murid ketiga dari pria tertampan di benua langit ini." Tunggu, Guru, kita harus melakukan upacara persembahan teh terlebih dahulu. Aku merasa belum sepenuhnya menjadi muridmu jika belum mempersembahkan segelas teh kepadamu. Setelah berkata demikian, Yan Qingshan yang merupakan pemimpin sekte cahaya matahari tersebut segera mengeluarkan sebuah teko kuno dan gelas kecil dari cincin ruangnya. Kemudian dengan cepat ia menuangkan teh yang ada di dalam teko itu ke dalam gelas dan menyerahkannya kepada Ling Tian. Apa ini? Batin Ling Tian dengan nada terkejut, ketika merasakan energi dingin yang sangat kuat terpancar keluar dari gelas yang ada di tangannya. Melihat Ling Tian mengernyitkan alis dan hanya menatap teh yang telah disuguhkannya, Yan Qingshan pun berbicara kembali, "Guru. Itu adalah teh peri es. Hal tersebut sangat baik untuk meningkatkan kultivasimu yang masih berada di tahap bintang langit." "Senior Niu, apakah itu teh peri es yang dibuat oleh pemimpin sekte Yin Dingin?" tanya Pang Huaxian dengan nada berbisik. "Aku juga tidak tahu, namun, bila pemimpin sekte mengatakan demikian, maka itu memang benar teh peri es," jawab Niulang dengan nada yang sama pula. Jika begitu,
Junior Ling benar-benar sangat beruntung bisa meminum teh peri es yang sangat langka tersebut. Aku mendengar bahwa selain harganya sangat mahal, itu juga hanya dijual di dalam pelelangan besar yang hanya diadakan setiap 50 tahun sekali, sambung Tang Fei. Mendengar percakapan dari para sahabatnya, Ling Tian menjadi sangat tertarik dengan apa yang disebut teh peri es itu. Tanpa basa-basi lagi, ia pun segera meminum teh peri es yang ada di tangannya. Begitu teh tersebut telah diminum oleh Ling Tian, aura yang sangat dingin langsung menjalar ke setiap titik meridian yang ada di dalam tubuhnya. Seketika itu juga, api ilahi bergegas menyerap semua energi yang berasal dari teh peri es dan mengalirkannya ke dalam dantian milik Ling Tian. Hanya dalam waktu sekitar 1 menit saja, dantian milik Ling Tian telah terisi penuh sesak oleh energi yang berasal dari teh peri es tersebut. Bang! Suara ledakan teredam pun terdengar dari dalam tubuh Ling Tian. Energi Qi yang sangat kuat melonjak keluar dan berputar-putar di sekitar tubuhnya. Jika saja Yan Qingshan tidak berada di pegunungan itu, mungkin tempat tersebut telah diporak-porandakan oleh energi Qi yang terpancar dari tubuh Ling Tian. Setelah sekian lama kultivasinya terjebak dan tak mampu maju karena masalah kekurangan sumber daya, kini Ling Tian pun akhirnya berhasil menerobos tingkat kultivasinya lagi ke tahap ketiga bintang langit. Ketika energi Qi yang mengamuk sudah masuk kembali ke dalam tubuhnya, Ling Tian segera menghilang dari tempatnya dan muncul di udara sekitar 5 km dari puncak gunung kediaman Meng Wanlian. ROAR. Terdengar auman yang sangat keras menggema ke seluruh wilayah murid dalam saat Ling Tian mengekspresikan kegembiraannya. Ia bahkan tidak menghiraukan di mana tempatnya berada saat ini. Yang ingin dilakukannya hanyalah benar-benar meluapkan semua perasaan gembira yang ada di hatinya. Bam, bam, bam. Bunyi ledakan di langit terus terdengar saat Ling Tian mulai memperagakan teknik Dewa Naga Surgawi miliknya. Gelombang udara di sekitarnya juga turut berfluktuasi dengan hebat. Gambar seekor naga muncul mengikuti setiap gerakan yang ditampilkan oleh Ling Tian. Sungguh dahsyat, apakah ini kekuatan Junior Ling yang sebenarnya? Seru Pang Huaxian dengan nada terkejut. Yah, ini benar-benar luar biasa, lihatlah. Bahkan energi Qi yang dikeluarkannya memvisualisasikan seekor naga yang sangat kuat. Seolah-olah itu terlihat begitu nyata, sahut Niulang terperangah. Mungkin saja teknik yang digunakan oleh Junior Ling berhubungan dengan naga, sambung Tang Fei singkat. Sedangkan untuk Xuan Jirou sendiri, ia hanya diam tak berkomentar karena terpana dengan apa yang disaksikannya. Sejak awal, ia merasa bahwa Ling Tian seolah tak pernah berhenti untuk mengejutkan mereka semua. Teknik yang sangat aneh, bahkan dengan kemampuanku yang sekarang, aku tak dapat memahami sedikit pun setiap gerakan yang ditampilkan oleh guru. Yan Qingshan berkata di dalam hatinya dengan nada keheranan. Namun yang lebih anehnya lagi, guru bisa langsung menerobos tingkat kultivasinya saat meminum teh peri es. Semula aku memprediksikan bahwa ia hanya dapat menerobos sekitar beberapa bulan ketika energi dingin dari teh tersebut telah beradaptasi dengan tubuhnya. Tapi yang terjadi sungguh di luar dugaanku. Hahaha, lihatlah, guru, muridku ini sungguh luar biasa, bukan? Aku benar-benar sangat beruntung memiliki murid seperti dirinya. Meng Wanlian tertawa senang melihat ekspresi kebingungan di raut wajah Yan Qingshan. Yan Qingshan hanya diam saja tak menanggapi perkataan dari Meng Wanlian. Tetapi di dalam hatinya ia mendengus kesal. Dasar, bocah nakal ini. Apakah dia tidak sadar bahwa muridnya tersebut kini telah menjadi guruku? Seharusnya sekarang dia memanggil muridnya itu dengan sebutan kakek guru. Chapter 289. Susu stalaktit berusia 20.000 tahun, Novelton. Sementara itu, suasana di wilayah murid dalam menjadi hiruk-pikuk dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh Ling Tian. Para murid bergegas keluar dari tempat tinggalnya masing-masing karena ingin melihat siapa yang telah membuat kegaduhan di wilayah mereka. Bahkan para tetua yang juga sibuk dengan aktivitasnya sendiri, segera melesat ke tempat Ling Tian berada. Dengan menunjukkan tampang yang kurang senang, mereka hendak menegur dan menghentikan tindakan Ling Tian tersebut. Namun, sebelum para tetua itu dapat melakukannya, Yan Qingshan sudah terlebih dahulu muncul di tengah-tengah mereka semua. Kembalilah, katakan kepada semua murid untuk melanjutkan kegiatan mereka. Tak usah pedulikan apa yang sedang terjadi di tempat ini, ujar Yan Qingshan dengan nada memerintah. Mendengar perkataan tegas dari pemimpin sekte mereka, tak ada seorang pun dari para tetua tersebut yang berani mengeluarkan pendapatnya. Meski mereka semua merasa terganggu dengan keributan yang sedang dibuat oleh Ling Tian, tetapi perintah pemimpin sekte adalah mutlak. Dengan cepat, para tetua itu pun bergegas pergi dan menyuruh semua murid untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Siapa pemuda itu? Mengapa pemimpin sekte bertindak secara pribadi dan seolah-olah membiarkannya membuat kegaduhan di wilayah murid dalam ini? Aku juga tidak tahu, baru kali ini pula aku melihat wajah pemuda tersebut. Mungkin dia adalah murid pribadi dari pemimpin sekte. Ya, aku juga berpikir sama seperti itu. Sesuai perintah pemimpin sekte, kita tak usah memedulikannya. Sebaiknya kita kembali menyelesaikan urusan kita masing-masing. Beberapa tetua mulai mengeluarkan opininya ketika telah selesai memerintahkan para murid untuk melanjutkan aktivitasnya. Di antara mereka,
ada salah satu tetua yang sedari tadi hanya diam saja sambil mengernyitkan alisnya keheranan. Dia adalah Zi Chengfeng, yang sebelumnya sudah bertemu dengan Ling Tian, saat murid pribadinya yaitu Hong Chaoyun telah dihajar habis-habisan oleh Ling Tian di atas arena pertarungan di wilayah murid luar. Sementara itu, Ling Tian terus memperagakan teknik Dewa Naga Surgawi miliknya tanpa menghiraukan sekitarnya. Sebab, ia tahu bahwa Yan Qingshan akan melindunginya dan takkan membiarkan seorang pun datang untuk mengganggu dirinya yang lagi bersenang-senang. Setelah puas meluapkan kegembiraannya, Ling Tian akhirnya kembali ke puncak gunung kediaman Meng Wanlian. Hal pertama yang ditanyakan olehnya adalah tentang teh peri es kepada Yan Qingshan. Yan Qingshan pun menjelaskan bahwa ia tidak lagi memiliki teh peri es, karena yang sebelumnya telah diminum oleh Ling Tian adalah stok terakhirnya. Fiuh, sangat disayangkan, ucap Ling Tian seraya menghela napas panjang. Itu merupakan teh terbaik yang pernah aku minum. Seandainya saja kita memiliki bahan utamanya, aku pasti bisa membuat racikan teh tersebut. Apa? Semua orang yang berada di tempat itu tersentak kaget setelah mendengar pernyataan santai yang baru saja diucapkan oleh Ling Tian. Guru, apakah benar kamu juga bisa membuat teh peri es? Tanya Yan Qingshan dengan nada terbata. Tentu saja aku bisa. Aku dapat mengetahui semua bahan-bahan yang digunakan untuk membuat teh tersebut setelah aku meminumnya. Bahan tambahannya mungkin cukup mudah ditemukan. Tetapi bahan utamanya sangat sulit untuk didapatkan karena itu menggunakan inti es abadi, balas Ling Tian cepat. Oh, pantas saja hanya Sekte Yin Dingin yang bisa membuat teh peri es. Ternyata mereka menggunakan inti es abadi yang berada di sekte mereka untuk meracik teh itu, kata Yan Qingshan sembari mengangguk-anggukkan kepalanya. Mari kita tak membahasnya lagi. Sebaiknya aku meramu pil lotus giok bulan dengan jumlah yang banyak untuk meningkatkan kultivasiku dan juga kultivasi teman-temanku. Saat ini aku membutuhkan bahan-bahannya. Semakin banyak bahannya maka itu semakin baik, ungkap Ling Tian dengan nada tegas. Sebab, ia ingin cepat-cepat meningkatkan kultivasinya ke tahap yang lebih tinggi karena merasa keberadaannya di benua langit tingkat atas masih sangatlah lemah. Itu akan sangat berbahaya bagi dirinya jika keluar bertualang ke tempat-tempat yang tidak diketahuinya. Tenang saja, Guru, aku memiliki semua bahan yang kamu perlukan, tandas Yan Qingshan. Lalu ia pun segera mengeluarkan banyak ramuan roh dari cincin ruangnya. Bagaimana, Guru, apakah ini masih kurang? Tidak, ini sudah cukup, jawab Ling Tian singkat ketika memandang begitu banyak ramuan roh melayang di depannya. Kemudian dengan cepat ia mengeluarkan api ilahi ke telapak tangannya. Oh, muridku, apakah kamu telah melupakan satu bahan penting untuk membuat pil-pil tersebut? Meng Wanlian akhirnya berbicara saat melihat Ling Tian hendak memulai proses pembuatan pilnya. Tentu saja tidak, Guru. Tapi, Guru tahu sendiri, kan bahwasanya aku tidak memiliki bahan itu. Bahkan, Guru pun tidak memilikinya juga, sahut Ling Tian dengan nada sedikit mengeluh. Huff, siapa bilang aku tidak memilikinya? Lihatlah, aku memiliki sebotol penuh bersamaku. Meng Wanlian mendengus pelan seraya mengeluarkan sebotol susu stalaktit yang didapatkannya dari Yan Qingshan. Tadinya aku berniat untuk memberikannya kepadamu. Tapi sekarang, sudah tidak lagi. Guru, mengapa kamu begitu perhitungan terhadap muridmu yang sangat tampan ini? Gerutu Ling Tian dengan wajah cemberut. Hehehe, tahukah kamu di mana aku mendapatkan susu stalaktit ini? Tanya Meng Wanlian sambil tertawa kecil. Kemudian melanjutkan, aku mendapatkannya dari orang yang baru saja menjadi muridmu itu. Mengindahkan celotehan yang keluar dari mulut Meng Wanlian, Ling Tian segera berbalik menatap Yan Qingshan. Qingshan, apakah kamu memiliki susu stalaktit bersamamu? Meng Wanlian dan yang lainnya hampir ambruk ke tanah ketika pertama kali mendengar Ling Tian memanggil pemimpin sekte mereka dengan menyebutkan namanya secara langsung. Meskipun sebelumnya Yan Qingshan telah menyuruh Ling Tian untuk memanggil namanya, namun itu tetap saja terdengar aneh dan janggal di telinga orang-orang yang ada di tempat tersebut. Tetapi berbeda dengan Yan Qingshan, ia tampak sangat gembira saat Ling Tian memanggil namanya secara langsung. Dengan wajah bersemangat, ia pun segera menjawab, itu benar, Guru. Aku memiliki susu stalaktit berusia 20.000 tahun bersamaku. Apa? Ling Tian tersentak kaget mendengar penuturan Yan Qingshan. Menurutnya, susu stalaktit berusia 10.000 tahun yang dulu ada bersamanya sudah sangat langka untuk ditemukan. Tapi malah sekarang susu stalaktit yang tingkatnya lebih tinggi lagi, yaitu berusia 20.000 tahun ada di tangan Yan Qingshan. Ayo, cepat keluarkan, biarkan aku melihatnya. Ling Tian berkata tergesa-gesa seolah tak sabar ingin melihat susu stalaktit tersebut. Baik, Guru. Tanpa ada penolakan sedikit pun, Yan Qingshan bergegas mengeluarkan sebotol penuh susu stalaktit dari cincin ruangnya dan langsung memberikannya kepada Ling Tian. Ini benar-benar susu stalaktit yang telah berusia 20.000 tahun, gumam Ling Tian takjub, ketika merasakan energi yang sangat kuat dan keras berasal dari dalam botol yang ada di tangannya. Chapter 290. Tidak berhenti memberi kejutan, Noveltun. Guru, apakah susu stalaktit bisa digabungkan dengan bahan ramuan pil lainnya?
Bukankah itu hanya akan merusak semua bahan yang ada karena tak bisa mengimbangi energi yang berasal dari susu stalaktit? Tanya Yan Qingshan dengan nada kebingungan. Ya, apa yang kamu katakan itu memang benar. Tetapi hal tersebut hanya berlaku pada ramuan pil yang masih memiliki kotoran dan racun di dalamnya. Sebab, racun itulah yang memiliki sifat bertentangan terhadap susu stalaktit. Jadi, terlebih dahulu kita harus membersihkan semua bahan sampai benar-benar murni tanpa setitik kotoran pun yang melekat padanya. Selanjutnya, buat semua bahan tersebut mencair sehingga memudahkan kita untuk menggabungkannya bersama susu stalaktit, jawab Ling Tian menjelaskan. Yan Qingshan mengerutkan alisnya dalam-dalam mendengar penjelasan dari Ling Tian. Ini dikarenakan ia belum mengerti cara memurnikan ramuan roh agar benar-benar bersih tanpa ada sedikit pun kotoran dan racun yang menempel di dalamnya. Melihat kegelisahan yang ditunjukkan oleh Yan Qingshan, Ling Tian pun segera berbicara kembali. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah apa yang aku lakukan. Setelah berkata demikian, Ling Tian bergegas menyatukan semua ramuan roh yang melayang di depannya. Kemudian api ilahi mulai memainkan perannya untuk memurnikan semuanya sekaligus. Seperti Meng Wanlian sebelumnya, Yan Qingshan juga sangat terkejut dengan cara Ling Tian meramu pil tanpa memakai tungku pil seperti yang digunakan oleh para alkemis pada umumnya. Sebelum ia melontarkan pertanyaan, Ling Tian sudah lebih dulu menjelaskannya lagi, menggunakan kuali maupun tungku pil adalah cara yang sangat kuno. Hal itu jugalah yang membuat para alkemis sangat sulit memurnikan semua ramuan pilnya. Setiap sisa-sisa kotoran dan racun akan terus melekat pada kuali ataupun tungku pil tersebut. Begitulah seterusnya berlanjut setiap kali mereka menggunakan kuali dan tungku pil itu untuk membuat pil yang lainnya. Tanpa mereka sadari, sisa-sisa kotoran dan racun dari ramuan roh yang sebelumnya akan bercampur kembali ke dalam ramuan roh yang baru akan mereka murnikan. Jadi, cara yang paling efektif dalam memurnikan ramuan roh adalah seperti yang kalian saksikan sekarang. Walau cara ini lebih banyak menghabiskan kekuatan spiritual kita, tetapi hal ini juga dapat menghemat lebih banyak waktu daripada harus menggunakan kuali maupun tungku pil. Ling Tian terus menguraikan setiap kekurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh para alkemis dalam membuat pil agar Yan Qingshan dan Meng Wanlian dapat memahami apa yang sudah dijelaskannya. Tanpa terasa 1 jam telah berlalu, Ling Tian juga sudah menyelesaikan semua proses dalam pembuatan pilnya. Sekarang, seluruh ramuan roh yang semula ada di depannya kini telah berubah menjadi 300 butir pil lotus giok bulan. Aroma yang sangat kuat seketika itu pula langsung menyebar ke udara dan membuat energi Qi di dalam tubuh Niu Lang serta teman-temannya terasa lebih mendidih dari yang sebelumnya. Sebab, pil lotus giok bulan yang saat ini dibuat oleh Ling Tian sudah menggunakan campuran susu stalaktit di dalamnya. Pil yang sangat kuat bagi kultivator tahap bintang langit. Ternyata setelah bercampur dengan susu stalaktit, energi yang terkandung di dalam pil menjadi berlipat ganda. Yan Qingshan membatin dengan nada bersemangat. Sementara untuk Meng Wanlian sendiri, wajahnya tampak berseri-seri karena sangat gembira mendapatkan pemahaman tentang meramu pil serta kegunaan susu stalaktit dari penjelasan Ling Tian. Baiklah, mari kita coba pil ini kepada kalian, ujar Ling Tian pada keempat sahabatnya yang sedari tadi terus melongo saat memperhatikan dirinya sedang membuat pil. Junior Ling, bukankah pil lotus giok bulan hanya bisa dikonsumsi oleh kultivator tahap bintang langit saja? Mengapa kami harus mencoba? Ucapan Pang Huaxian langsung terhenti disebabkan oleh Ling Tian yang telah melemparkan pil lotus giok bulan ke dalam mulutnya yang terbuka karena sedang berbicara. Hanya selang beberapa detik saja, tubuh Pang Huaxian sudah bergetar hebat dan dipenuhi dengan keringat yang membasahi seluruh pakaiannya. Semua orang sangat terkejut dengan tindakan Ling Tian yang secara tiba-tiba itu. Tak ada yang pernah menyangka bahwa Ling Tian akan memberikan pil khusus bagi para kultivator tahap bintang langit kepada Pang Huaxian yang tingkat kultivasinya masih berada di tahap bintang bumi. Ditambah lagi bahwa pil tersebut telah memiliki energi yang berlipat ganda dibandingkan dengan pil lotus giok bulan pada umumnya. Sehingga hal ini membuat semua orang menjadi sangat khawatir karena itu akan menyebabkan tubuh Pang Huaxian meledak. Hehehe, tak perlu panik seperti itu, Senior Pang. Cepatlah gunakan teknikmu untuk menyerap energi yang berasal dari pil tersebut. Selanjutnya, serahkan saja sisanya kepadaku, tutur Ling Tian seraya tertawa kecil ketika memandang ekspresi Pang Huaxian yang sangat ketakutan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, Pang Huaxian langsung duduk bersila dan bergegas mengedarkan tekniknya untuk menyerap energi yang mengamuk di dalam tubuhnya. Melihat hal ini, Ling Tian juga segera melesat ke belakang Pang Huaxian dan menempatkan telapak tangannya di pundak sahabatnya tersebut, yang bertujuan untuk membantu menyerap semua energi yang terkandung di dalam pil lotus giok bulan. Puncak gunung kediaman Meng Wanlian sekali lagi menjadi hening. Tidak ada yang bersuara karena mereka terus memperhatikan tindakan Ling Tian secara saksama. Waktu pun terus berputar, tanpa terasa sudah 10 jam lagi berlalu. Kini Pang Huaxian telah dipenuhi dengan kotoran berbau menyengat yang keluar melalui pori-pori kulitnya. Itu semua adalah sisa-sisa dari kotoran dan racun pil yang sering dikonsumsinya selama ini. Bang! Tiba-tiba Ling Tian mendengar bunyi ledakan teredam dari dalam tubuh Pang Huaxian. Energi Qi yang mengamuk melonjak keluar dan berputar-putar di sekitar tubuhnya. Namun,
Hal itu tidak sedikit pun bisa membahayakan Ling Tian yang masih tetap berada di belakang Pang Huaxian. Melihat hal ini, semua orang yang ada di tempat tersebut akhirnya tahu bahwa Pang Huaxian telah berhasil menerobos tingkat kultivasinya ke tahap pertama bintang langit. Tetapi, mereka juga merasa aneh karena kultivasi Pang Huaxian tampak sangat stabil tanpa ia perlu mengkonsolidasikan fondasinya lagi. Bahkan setelah baru saja menerobos, Pang Huaxian terus melanjutkan menyerap energi dari pil lotus giok bulan yang masih tersisa sangat banyak di dalam tubuhnya. Ling Tian pun segera menghentikan tindakannya untuk membantu Pang Huaxian dan segera berjalan ke arah sahabatnya yang lain. Mari kita istirahat sejenak dan membiarkan senior Pang terus berkultivasi, kata Ling Tian sembari meluruskan punggungnya hingga terdengar bunyi gemeretak dari tulang-tulangnya. Kemudian, aku akan segera melanjutkannya pada kalian untuk membuat kalian semua menerobos ke tahap bintang langit. Ini adalah kejutan yang aku janjikan sebelumnya. Usai berkata begitu, Ling Tian pun melambaikan tangannya untuk memasang formasi pelindung di sekitar tubuh Pang Huaxian agar ia tidak terganggu ketika sedang berkultivasi. Belum selesai kejutan yang ditunjukkan oleh Ling Tian ketika membantu Pang Huaxian menerobos tingkat kultivasinya dengan menggunakan pil lotus giok bulan, kini ia sudah membuat mereka terkejut lagi dengan memperlihatkan sisi lain dari dirinya. Guru, apakah kamu juga seorang master formasi? Tanya Yan Qingshan dengan terbata-bata. Apakah seorang alkemis tidak bisa untuk menjadi seorang master formasi juga? Balas Ling Tian sambil menggerutu. Lalu menambahkan, semuanya akan menjadi sangat mudah bagi pria tertampan di benua langit ini. Baru saja Ling Tian menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba Meng Wanlian telah muncul tepat di hadapannya. Guru, tolong jangan lagi, aku tak bisa, Ling Tian yang sudah mengetahui bahwa Meng Wanlian akan melampiaskan rasa gemasnya tersebut, berusaha mencoba untuk mencegah apa yang hendak dilakukan oleh gurunya itu. Namun, belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, suaranya segera tertahan karena kepalanya telah terbenam di dada besar milik Meng Wanlian. Hahaha, muridku, ternyata kamu bukan lagi hanyalah seorang jenius, melainkan telah menjadi seorang monster. Seru Meng Wanlian sembari tertawa gembira, hingga membuat kepala Ling Tian terus memantul di dalam himpitan dada besar miliknya yang sedang bergetar. Bersambung.